Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas Olimpiade Fisika Mingguan untuk week ke-22 untuk tingkat SMP. Nah, di sini ada susunan resistor yang berbentuk kubus, di mana resistor tersebut berada di rusuk-rusuknya. Diketahui nilai dari masing-masing resistor itu seperti pada soal, yaitu RAB, yaitu resistor pada cabang atau pada rusuk AB, sama dengan AC sama dengan CD, yaitu bernilai 3. Kemudian RCG sama dengan IF sama dengan BD sama dengan 8, dan CD sama dengan BF sama dengan EG sama dengan 12 gitu. Kemudian RDH, FH, dan GH itu adalah 1 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah R total antara titik A dan H ini, sehingga kita bisa membuat seperti jalur gitu, yaitu pada jalur A ini sampai jalur H. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, untuk mengerjakan soal susunan resistor yang berbentuk kubus, kita itu bisa memanfaatkan sifat simetri. Kita bisa memanfaatkan sifat simetri, yaitu kita mencari titik-titik di mana dia itu simetri baik terhadap jalur masuknya, yaitu jalur A, atau terhadap jalur keluarnya, yaitu jalur H. Begitu. Kalau kita lihat dari jalur masuk, maka di sini akan ada 3 jalan, yaitu melewati AB, atau melewati AC, atau melewati AE, sehingga bisa dituliskan bahwa RAB, kemudian RAC, kemudian RAE itu simetri. Sehingga BCE memiliki potensial yang sama. Begitu. Apa konsekuensinya? Maka kalau dia memiliki untuk sistem kubus ini ya, dia memiliki potensial yang sama, maka ini bisa dianggap satu titik atau merupakan titik yang sama gitu. Jadi BCE itu merupakan titik yang sama. Nah, kemudian dari jalan keluar H itu ada 3 jalur juga ya, yaitu jalur FH atau jalur yang melewati resistor FH, jadi RFH, lalu ada GH, lalu ada DH. Sehingga ketiga resistor ini itu simetri. Sama seperti di atas, sehingga titik FGD merupakan titik yang sama. Alasannya sama ya, memiliki potensial yang sama, sehingga atau maka bisa dianggap sebagai suatu titik yang sama. Satu titik atau titik yang sama. Nah, sekarang perhatikan bahwa C, B, dan E itu adalah satu titik. Kemudian D, G, dan F merupakan satu titik. Sehingga anggaplah yang warna merah itu merupakan titik 1 ya. Sedangkan yang warna biru itu merupakan titik 2. Gitu. Sehingga resistor CD itu dia menghubungkan antara 1, 2. Ya, maksudnya menghubungkan antara titik 1 ke titik 2. Dan resistor BD juga menghubungkan titik 1 sampai titik 2. Kemudian resistor E
G 1, 2 juga, dan resistor EF 1, 2 juga. Artinya apa? Keempat resistor ini menghubungkan titik yang sama, sehingga sebenarnya mereka ini merupakan rangkaian paralel, gitu. Begitupun untuk resistor yang RAB, RAC, RAE, karena mula-mulanya sama-sama di A, ya kan, ketiganya kan sama-sama di A, dan titik B, C, E itu merupakan titik yang sama juga, sehingga ketiganya ini juga merupakan rangkaian paralel. Pun untuk yang RFH, RGH, dan RBH, dia menghubungkan antara titik FGD yang merupakan titik yang sama ke titik H. Jadi ini juga paralel. Sehingga bentuk resistor ini itu bisa kita sederhanakan, yang bisa disebut dengan rangkaian ekuivalen atau merupakan rangkaian dengan bentuk yang terlihat berbeda, tetapi sebenarnya memiliki sifat atau karakteristik atau R total yang sama, gitu. Yaitu adalah RAB, RAC, dan RAE itu kita paralelkan. Jadi gini, gini, dan gini. Ini adalah RAB, RAC, dan RAE. Lalu terhubung ke yang menghubungkan antara titik 1 dan titik 2, yaitu RCD, RBD, RIG, dan REF. Gini, 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 gini. Jadi yang berarti RCD, RBD, REG, dan REF, gitu. Dan yang terakhir itu adalah RFH, GH, dan IH. RFH, RGH, dan RDH. Ini adalah titik A, ini adalah titik H. Nah, seperti ini. Maka rangkaiannya menjadi jauh lebih sederhana. Untuk rangkaian paralel ini akan kita dapatkan di sini AB sama dengan AC sama dengan AE ya. Berarti 3 resistor 3 ohm di paralel itu, maka totalnya akan menjadi 1. Jadi anggaplah R total 1 itu 1 ohm. Sedangkan untuk yang ini RCD, BD, EG, EF. CD. Oh, mohon maaf, ini sepertinya ada yang kurang ya. Oh iya, betul. Untuk paralel yang di tengah, saya ada yang kurang. Yaitu pertama adalah CD sudah, terus BD juga sudah, EG mana? EG sudah, betul. Kemudian EF sudah, ada yang kurang. Ini BF, ya kan? Sama CG. Nah, berarti ada 6 tuh. Jadi saya tambahi dengan RBF serta RCG. Rusuknya itu harus berjumlah 12 ya. Kita coba cek apakah sudah benar sejumlah 12. Ini ada 3, 6, ini ada 6. Oke, betul. Ya udah pas ya. Maka di sini saya tambahi 1. Makanya tadi saya cek kalau tidak salah angkanya itu bagus gitu, tapi kok jelek. Jadi ada yang kurang. Biasanya kan gitu ya. Sehingga di sini saya tambahi dengan RBF sama RCG gitu. Dimana RCG, REF, dan RBD itu 8. RCD mana kita cek ya. RCD, kemudian RCG, REF, dan RBD itu 8, sedangkan RCD, RBF, dan REG itu 12. Oh, berarti ini
3 resistor 8 ohm dan 3 resistor 12 ohm. Ya, kita jumlahkan saja. Coba saya hitung ya. Berarti RT2 atau R paralel 2 itu adalah 1/8 gitu ya, tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/12 tambah 1/12 tambah 1/12. Maka jadinya adalah 3/8 ditambah 3/12. Itu 3/12 ini bisa disederhanakan menjadi 1/4, atau kalau dibuat per 8 itu jadi 2, berarti ini jadi 5. Sehingga R total kedua itu adalah 8/5 ohm. Kemudian untuk yang terakhir itu nilainya 1 ohm, yaitu RFH, RDH, dan RGH itu 1 ohm, sehingga resistor totalnya untuk rangkaian paralel ini itu adalah 1/3 ohm. Nah, sudah ketemu sudah. Maka R totalnya, R total keseluruhan itu adalah jumlahan dari masing-masing total di setiap rangkaian paralelnya, yaitu 1 ditambah 8/5 ditambah dengan 1/3 gitu. Kalau kita samakan penyebutnya, ini kan jadi 15, ini 15 ditambah 24 ditambah 5, atau menjadi 44/15 ohm. Nah, ini jawabannya.